Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja pasang spanduk tolak kehadiran Gibran. Mahasiswa UIN Wali Songo ya, sudah sangat lama penolakan terjadi. Artinya apa? Artinya ya si Gibran ditolak di situ begitu kan ya, ditolak begitu. Ngapain kita harus hadir di sini? Kira-kira seperti itulah logikanya ya. Ada yang bertuliskan bahwa anak haram konstitusi dilarang masuk. Ini mahasiswa UIN Wali Songo loh yang menolak di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung Gibran belum dilantik saja sudah banyak penolakan dari mahasiswa karena dianggap sebagai orang yang melanggar konstitusi, dianggap melanggar ya, dan bahkan dicap sebagai orang anak haram konstitusi. Wow. Ini begitu ngerinya di situ begitu kan. Jangan-jangan Prabowo juga ditolak aja nanti. Artinya apa? Logika kita secara betul secara jernih begitu kan. Melihat dengan apa yang kemudian dilakukan Gibran, ditolak di mana-mana misalnya begitu kan ya. Karena dampaknya apa begitu kan. Maka Gibran ini ditolak di UIN Wali Songo. Itu muncul begitu kan ya. Muncul spanduknya anak haram konstitusi ya. Ditolak, dilarang masuk. Apakah benar ramalan Pak Mahfud MD? Mari kita baca komentar-komentar dari netizen ya. Ini mulai muncul dampaknya sekarang dan mungkin sampai di kemudian hari yang tidak diperhitungkan oleh bapaknya dan para pendukungnya demi ambisi kekuasaan. Gibran akan selalu direndahkan sebagai anak haram konstitusi. Kasihan Gibran jadi korban di anak yang baik. Mau ngapain ke situ? Sudah ada ya menyalah etika atau tidak? Ini komentar dari netizen. Artinya apa? Bahkan dari pemilu kemarin seorang Gibran masih dicap sebagai anak haram konstitusi begitu kan. Itu sudah muncul di mana-mana. Dan bahkan kalau ada mahasiswa Wali Songo ini menolak terhadap kehadiran Gibran, sudah sejak lama menolak, artinya secara logika mereka menolak bagaimana ya calon presiden, wakil presiden semuanya yang kemudian melanggar konstitusi itu begitu kan harus ditolak. Itu gambaran mereka sebenarnya. Maka secara tidak langsung bagi kami adalah sebagai wakil ya presiden, ya harus sama posisinya dengan seorang Prabowo. Begitu artinya wawasannya, gagasannya harus sama begitu kan. Dan inilah yang kemudian sebenarnya bukan tidak suka kepada Gibrannya, tapi tidak suka pada ya orang-orang yang kemudian melakukan cawe-cawe yang seharusnya tidak bisa menjadi wakil presiden tiba-tiba bisa. Itu yang dikritik. Artinya apa? Mahasiswa itu bukan mengkritik si Gibrannya, tapi mengkritik bagaimana perilaku-perilaku di dalamnya yang kemudian dianggap sebagai orang yang kemudian tidak punya etika dalam konstitusi. Nah, itu yang dikritik. Sama dengan Jokowi, bukan mengkritik Jokowinya, tapi mengkritik kebijakannya. Kira-kira seperti itulah logikanya begitu kan ya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung masyarakat ini mengkritik habis-habisan di situ. Nggak habis pikir, dibilang mirip Kim Song Hyun. Gue lihat Kim Song Hyun. Ini komentar-komentar dari Zen. Nasib-nasib ya, apes-apes begitu kan ya. Maka sekarang kita lihat saja begitu bagaimana Gibran mau ke sana ke sini, mau belusukan sana sini. Masyarakat sudah tidak begitu simpati di negara demokrasi modern hari ini begitu kan. Ya ke pasar ya misalnya, pencitraan sana sini begitu sudah tidak begitu wow sekarang begitu, karena masyarakat sudah tahu bahwa Gibran melanggar undang-undang dan melanggar konstitusi. Kira-kira seperti itulah logikanya begitu kan. Akibatnya akibat si paman mereka. Tapi melihat dengan apa yang kemudian beredar dalam dalam Tempo begitu kan ya, yang kemudian dirilis oleh Tempo, memang benar ada spanduk penolakan di situ begitu kan ya. Mari kita baca ini. Pasangan spanduk tolak kehadiran Gibran mahasiswa UIN Wali Songo sudah sangat lama penolakan terjadi. Bayangkan, mahasiswa Universitas Islam Negeri atau UIN Wali Songo Semarang, Jawa Tengah menolak kedatangan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka pada hari Senin 27 Mei 2024. Penolakan tersebut disampaikan melalui spanduk yang dipasang di salah satu gedung kampus tersebut ya. Spanduk-spanduk penolakan itu bertuliskan anak haram konstitusi dilarang masuk, Bu, dilarang masuk.
Bunuh politik dinasti dan Gibran produk dinasti. Ketiganya dipasang di lantai paling atas gedung yang menjuntai ke bawah. Bahkan ini masyarakatnya sendiri Jawa Tengah begitu kan. Artinya apa? Artinya masyarakat masih belum masih belum move on terkait dengan Pilpres ini begitu kan. Karena apa? Dengan adanya Gibran masuk di situ yang kemudian tidak boleh untuk menjadi keterbatasan untuk umur ya untuk menjadi seorang cawapres, akhirnya bisa. Akibat siapa? Cawi-cawi si paman mereka begitu kan ya. Artinya inilah yang kemudian menjadi cikal bakal masyarakat sampai kapanpun pasti begitu kan ya, pasti akan bergerak begitu sampai kapanpun di situ begitu. Benar, bisa saja ramalan seperti Pak Mahfud MD yang benar nantinya begitu kan ya. Alasan penolakan mahasiswa adalah Gibran dinilai wakil presiden terpilih yang cacat konstitusi sejak awal pendaftaran. Sudah terjadi sangat lama terkait penolakan Gibran, bahkan sebelumnya dicalonkan sebagai wakil presiden tahun 2023. Bahkan tidak hanya itu, Gibran yang maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto setelah Mahkamah Konstitusi yang dipimpin pamannya mengabulkan gugatan nomor 90. Meskipun tak jadi hadir, mahasiswa menyayangkan adanya pamflet acara yang beredar mendatangkan Gibran sebagai salah satu pembicara. Lantas, kalau Gibran sebagai pembicara dalam dunia kampus-kampus yang ada selama ini mau ngomong apa begitu kan ya? Banyak netizen mengatakan hanya pelangak pelongo. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kualitas debat mereka lancar-lancar aja begitu. Ini yang harus kita lihat ke depan begitu kan. Maka tantangan kita sebenarnya melihat nuansa-nuansa siapapun begitu, kita harus hormatilah ya sebagai seorang presiden dan wakil presiden. Tapi satu sisi ya masyarakat masih belum move on terkait dengan terkait dengan anak haram konstitusi, melanggar konstitusi dan sebagainya begitu. Apalagi yang paling ingat di situ begitu yaitu ketika debat. Ya, cari sana sini begitu kan ya, cari saya kira cari apa begitu kan. Ternyata ya secara tidak langsung mereka mempermainkan Profesor Mahfud MD. Karena jawaban dari para Profesor Mahfud MD dianggap tidak sesuai dengan pertanyaan si Gibran, katanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung begitu kan ya, wajar kalau sekarang ya Gibran ya seolah-olah di mana-mana begitu kan ditolak sana sini begitu. Nanti pasti akan ada kampus-kampus lagi begitu kan ya yang akan menolak terkait dengan adanya Gibran ini ya. Anak haram konstitusi dilarang masuk katanya begitu. Ngeri ya, ngeri banget mereka, tulisannya begitu besar begitu. Maka bagi kami adalah hormatilah siapapun presidennya, siapapun wakil presiden. Siapa tahu ya Prabowo Gibran lebih baik dibandingkan dengan Jokowi. Atau malah lebih buruk. Ya silakan, kita nikmati saja. Oke gas, suruh siapa mendukung Prabowo dan Gibran. Makanya mau dikasih beasiswa gratis, kuliah gratis, satu keluarga, satu sarjana, mereka tidak mau, lebih ya memilih makan siang gratis. Nah, inilah ya kalau sekarang begitu kan. Kalau ada mahasiswa dulu begitu kan ya, dipilih disuruh milih antara masuk kuliah dengan makan siang gratis, mereka lebih banyak makan siang gratis. Dan sekarang nikmatilah proses dari makan siang gratis itu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.